Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat subuh secara berjamaah. Demikian pula kesempatan untuk bisa hadir di salah satu majlis dari majlis-majlis ilmu. Tentunya kita seluruhnya berharap amalan kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab dimudahkannya jalan kita menuju ke surganya kelak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Ini dah harapan yang terbesar kita dari amalan kita menuntut ilmu, yakni tentunya agar supaya kita dimudahkan jalan menuju ke surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, kita akan memulai dari mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan keutamaan kalimatut tauhid la ilaha illallah, yang mana kita mengambilkan pembahasan kita dari kitab Al-Arba'una Haditsan fi Fadli la ilaha illallah, yakni 40 hadis tentang keutamaan la ilaha illallah, karya Syekh Muhammad Marzuq Ad-Da'jani hafizahullah taala. Kemarin sudah kita baca muqaddimahnya, sekarang kita langsung masuk di hadis yang pertama dari kitab tersebut, yakni pembahasan tentang anna la ilaha illallah awwalul wajibat. Hadis yang pertama di dalam kitab Al-Arba'una Haditsan fi Fadli la ilaha illallah, kita akan membahas tentang bahwasannya la ilaha illallah itu adalah kewajiban yang paling pertama dari kewajiban yang ada pada seorang muslim. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau ini adalah selain sahabat Nabi yang mulia, beliau juga sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ini anaknya Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Kalau Nabi kita Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, berarti masih satu kakek dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau ini statusnya itu selain sebagai sahabat juga termasuk dari kalangan Ahlul Bait, termasuk dari kalangan keluarganya Nabi, karena beliau ini statusnya sebagai sepupunya Nabi.
Sedikit tentang Abdullah bin Abbas, beliau ini meskipun sahabat muda, tapi ilmunya itu tidak kalah dengan sahabat-sahabat yang tua. Meskipun beliau itu sahabat yang junior, tapi ilmunya tidak kalah dengan sahabat-sahabat yang senior. Abdullah bin Abbas ini terlahir 3 tahun sebelum hijriah. 3 tahun sebelum hijrah. Padahal Nabi kita itu wafat tahun 10 hijriah ya. 10 ataukah 11 hijriah. Jadi berpisah dengan Rasul, Abdullah bin Abbas itu baru berumur belasan, 13-an tahun. Tapi meskipun demikian, beliau telah banyak mengambil ilmu dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menjadi rujukan para sahabat-sahabat yang lain dalam bidang ilmu tafsir. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kemudian kekhalifahan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq ini hanyalah menjabat menjadi khalifah sekitar 2 tahun sekian bulan saja. Tidak sampai 3 tahun, tidak sampai 1 periode. Cuma 3 tahun sekian saja, 2 tahun sekian saja. Kemudian setelah itu digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab menjabat menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, beliau ini menjadikan Abdullah ibn Abbas ini sebagai orang dekatnya. Kalau boleh kita katakan sebagai dewan penasehatnya, sebagai dewan pertimbangannya. Sehingga sebelum Umar bin Khattab memutuskan sesuatu, beliau mengajak Abdullah ibn Abbas dalam urusannya. Di sini menunjukkan kepada kita akan keutamaan dan kemuliaan Abdullah ibn Abbas meskipun beliau ini sahabat yang muda. Berarti kan ketika Umar menjabat menjadi khalifah, Abdullah bin Abbas itu baru berumur masih remaja, masih 15 tahun sekian. Ya sekitar mungkin umur-umur SMA. Di anak sekarang mungkin sekitar umur 17, 15 ke atas. Tapi sudah menjadi penasihatnya khalifah. Luar biasa ini. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Banyak hadis yang beliau riwayatkan sampai kepada kita. Salah satunya hadis yang akan kita baca ini terkait dengan pengutusan Mu'adz ibn Jabal menuju ke Yaman sebagai dai. Abdullah bin Abbas mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau mengutus Mu'adz ibn Jabal menuju ke Yaman, maka Rasul pun tidak lupa menasihati Mu'adz dengan mengatakan kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau itu akan mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahlul kitab. Sebelum kita lanjutkan, kita gali faedah dulu dari kalimat-kalimat yang ada dalam hadis yang mulia ini, yakni terkait dengan anjuran untuk mengutus seorang dai yang dikirim ke pelosok-pelosok negeri dalam rangka untuk menyebarkan Islam, untuk berdakwah ilallah. Setiap pemimpin itu hendaklah mereka itu memprioritaskan para dai, karena dengan sebab merekalah ilmu tersampaikan, dengan sebab merekalah akhlak itu akan terbimbing. Sehingga Rasul pun tidak lupa mengutus para dai. Salah satu dai yang Rasul utus itu adalah Sahabiyul Jalil Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu menuju ke Yaman. Kemudian di antara perkara yang penting yang perlu kita perhatikan ketika seorang pemimpin ini akan mengutus para dai-nya, hendaklah dikasih gambaran global tentang wilayah yang akan dia kunjungi. Diberikan nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan supaya nanti tidak salah jalan, tidak keliru dalam menyampaikan yakni agama. Rasul mengatakan kepada Mu'adz ibn Jabal, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau itu akan mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahlul kitab. Yang dimaksud dengan ahlul kitab itu adalah Yahudi dan juga Nasrani. Kenapa mereka dikatakan sebagai ahlul kitab? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka kitab.
Allah menurunkan kepada kaum Yahudi suatu kitab yang disebut dengan kitab Taurat. Allah turunkan kepada nabinya, yakni Musa ibn Imran alaihi salatu wassalam. Demikian pula Allah menurunkan kitab yang bernama kitab Injil untuk kaum Nasrani melalui nabinya Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka dikatakan sebagai ahlul kitab karena Allah turunkan kepada mereka kitab. Kemudian Rasul menyatakan falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka jadikanlah pertama kali yang kamu dakwahkan kepada mereka, jadikanlah pertama kali yang kamu ajak mereka kepadanya adalah agar supaya mereka itu mempersaksikan bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah prioritas seorang dai, hendaklah mengajak manusia kepada tauhidullah, persaksian bahwasanya tiada sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin ila ayyuhidullah. Dalam riwayat lain dikatakan hendaklah engkau prioritaskan pertama kali yang kamu dakwahkan adalah agar supaya mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam peribadatan. Inilah perkara yang pertama harus kita prioritaskan di dalam berdakwah adalah dakwah kepada tauhid. Karena tauhid inilah yang akan menentukan diterima ataukah tidaknya amalan-amalan yang ada. Sebelum kita mengajak orang kepada salat, sebelum kita mengajak orang kepada zakat, sebelum kita mengajak orang kepada puasa, sebelum kita mengajak orang kepada haji, ajak dulu kepada tauhid. Karena tauhid ini adalah pondasi. Sebagaimana ketika kita mau bangun rumah, tidak mungkin kita langsung pancangkan tiang, langsung bikin atap, kan tidak. Tapi mulai dari pondasi terlebih dahulu. Demikian pula tidak mungkin kita mengajak orang kepada salat sementara dia tauhidnya belum benar. Dia salat tapi di waktu lain dia masih datang ke kuburan untuk menyembah kepada penghuni kubur. Masih melakukan kesyirikan. Maka amalan yang dilakukan, salat sebanyak apapun, sedekah sebanyak apapun, puasa selama apapun, ini akan gugur, akan tersia-siakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jikalau seandainya mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya akan sirna, akan gugur semua amalan yang pernah mereka lakukan. Ini karena apa? Tidak didasari dengan tauhid yang benar. Sebanyak apapun amalan yang seorang lakukan, semuanya akan tersia-siakan. Sehingga yang pertama harus kita dakwahkan itu adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mempersaksikan bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah pondasi yang paling utama yang harus seorang miliki. Ini yang pertama. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya Rasul bersabda, fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Dan jika mereka sudah mentaatimu dalam perkara itu, mereka sudah mau mentauhidkan Allah, sudah mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah mau mentauhidkan Allah, meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan, maka ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka salat dalam sehari semalam sebanyak berapa kali? 5 kali. Fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Maka ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah telah memfardukan kepada mereka, mewajibkan kepada mereka salat yang 5 waktu dalam sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sebelum yang lainnya, setelah tauhid, ajarkan salat. Karena salat ini adalah amalan yang terpenting di antara amalan yang ada. Kalau tauhid tadi kan terkait dengan akidah ya, terkait dengan keyakinan dan ucapan. Adapun amalan yang paling penting itu adalah ibadah yang disebut dengan salat. Inilah yang pertama kali akan dihisab di yaumul qiyamah kelak, dan ini pula yang akan menentukan selamat ataukah tidaknya seseorang. Rasul bersabda,
Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba di yaumul qiyamah kala itu adalah salatnya. Fa in salahat, kalau salatnya itu baik, faqad aflaha wa anjaha, maka jaminan orang tersebut pasti akan mendapatkan aflah, akan mendapatkan kemenangan, wa anjaha, dan akan mendapatkan keselamatan. Tapi sebaliknya, wa in fasadat, kalau salatnya itu rusak, faqad khaba wa khasara, maka sungguh dia akan celaka dan akan merugi. Na'udzubillah. Sehingga setelah kita mendakwahkan kepada tauhid, maka ajarkan kepada manusia salat. Tentunya diajarkan terkait dengan fikihnya salat dulu. Bukan langsung gerakannya bagaimana, tidak, tapi syarat-syaratnya, fikihnya dulu. Dimulai dari masalah thaharah, bersuci, karena suci ini adalah salah satu syarat dari sahnya salat. Suci dari hadas, suci dari najis, diajarkan. Kemudian tata cara berwudu bagaimana, baru nanti yakni kaifiyatnya salat, tata cara salat, baik itu gerakannya maupun bacaannya. Ini prioritas yang kedua setelah tauhid adalah dakwah kepada ibadah yang paling agung di antara ibadah yang ada, yakni salat. Dan salat itu yang diwajibkan dalam sehari semalam hanyalah 5 kali saja. Adapun yang selebihnya itu adalah amalan yang sunnah sebagai penyempurna. Yang mungkin wajibnya kita belum sempurna, bisa disempurnakan dengan salat-salat sunnah. Selanjutnya Rasul bersabda, fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Dan jikalau mereka sudah mentaatimu dalam hal itu, mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah, tauhidnya sudah benar, kemudian mereka juga sudah menegakkan salat, maka dakwah yang ketiga adalah dakwah kepada sedekah ataukah zakat. Ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sedekah. Maksudnya adalah zakat. Yang diambil dari orang-orang kayanya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakirnya mereka. Ini kewajiban yang ketiga setelah syahadat, setelah tauhid, salat, kemudian yang ketiga adalah zakat ataukah sedekah tadi itu. Zakat ini ada yang sedekah ini ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab. Kalau sedekah yang wajib itu adalah zakat, yakni zakatul fitri maupun zakatul mal. Zakatul fitri sebagaimana kita tahu ini ditunaikan di akhir Ramadan. Setelah menyelesaikan rangkaian ibadah puasa Ramadan, maka disempurnakan dengan zakatul fitri ataukah sedekatul fitri. Adapun zakatul mal ataukah sedekatul mal, ini bagi orang yang telah memiliki harta tertentu dan sudah mencapai nisab, kemudian dia sudah memegangnya selama 1 tahun. Ada 2 syarat ya. Dia memiliki harta tertentu, sudah mencapai nisab, sudah mencapai ukuran tertentu. Kalau nominalnya, kalau dihitung dengan emas itu sekitar 85 gram emas. Ya. Kemudian dia pegang sudah haul, sudah dia pegang selama 1 tahun, maka ada kewajiban mengeluarkan zakatnya 2,5%. Nanti juga ada terkait dengan zakat pertanian, ada zakat peternakan. Ini nanti dibahas di pembahasan fikih. Ini juga penting setelah salat, setelah syahadat, setelah tauhid, setelah salat, kemudian ada kewajiban untuk zakat. Zakat itu bagaimana ketentuannya? Rasul menyatakan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kayanya mereka, kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakirnya mereka. Inilah bedanya antara zakat dengan pajak. Kalau zakat ini kan diambil dari orang-orang kaya, orang-orang miskin enggak ada kewajiban zakat. Diambil dari orang-orang kaya, kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir. Kalau pajak diambil dari orang-orang miskin, diserahkan kepada orang-orang kaya. Ini bedanya. Semua orang terkena kewajiban pajak.
di suatu negeri ya. Tapi kalau zakat tidak semua orang ada kewajiban zakat. Hanyalah orang-orang yang mampu saja. Kemampuan pun nanti ada ukurannya. Kalau dia sudah punya harta mencapai nisab dan dia pun sudah memegang selama 1 tahun, 2 syarat ini terpenuhi, ada kewajiban zakat. Nah, diambil dari orang-orang kayanya mereka, kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir yang ada di antara mereka sebagai bentuk pemerataan. Sebagai bentuk apa? Solidaritas. Orang-orang kaya bantu orang miskin dengan memberikan zakatnya mereka. Orang-orang miskin pun dapat manfaat, yakni dengan zakatnya orang-orang kaya. Inilah Islam. Kita lanjutkan. Fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa kara'ima amwalihim. Dan apabila mereka sudah mentaatimu dalam hal itu, mereka sudah mau menunaikan zakatnya mereka, zakat hartanya mereka sudah ditunaikan. Rasul menyatakan fa iyyaka wa kara'ima amwalihim. Maka berhati-hatilah engkau dari harta mereka yang mulia. Contohnya misalkan ketika ada kewajiban zakat peternakan. Ini cuman ada diwajibkan itu hanya ada 3 jenis saja. Unta, sapi dan kambing. Ini saja yang ada wajib zakat. Adapun kalau seorang punya peternakan ayam meskipun ribuan tidak ada kewajiban zakat. Tapi nanti kalau hartanya sudah terkumpul mencapai nisab dan sudah dia pegang selama 1 tahun, ada kewajiban zakat mal. Jadi zakatnya zakat mal, bukan zakat peternakan. Jadi tidak diambilkan dari sekian ribu ayam, diambilkan sekian puluh, tidak. Tapi kalau unta, sapi dan kambing ini ada ketentuannya. Kalau seorang sudah punya unta sebanyak 5 ekor, ada kewajiban mengeluarkan zakatnya. 1 ekor kambing. Kalau seorang sudah punya sapi sebanyak 30 ekor, ada kewajiban mengeluarkan zakatnya. Kalau kambing sudah mencapai 40 ekor, ada kewajiban zakatnya. Tapi kalau belum sampai itu, belum ada kewajiban zakat. Maka ini perkara yang termasuk di antara keringanan di dalam Islam. Jadi tidak semua peternakan ada zakatnya. Tapi ingat, ketika pemungut zakat ingin mengambil zakat dari orang yang memiliki kewajiban zakat, hati-hati, jangan sampai mengambil harta mulianya mereka. Kalau misalkan ternak tadi ya, jangan mengambil kambing pejantan yang terbaiknya, ataukah mungkin kambing indukan yang terbaiknya, jangan. Karena itu yang disebut dengan kara'ima amwalihim. Itu harta mulianya mereka, jangan diambil. Ambil yang pertengahan saja, bukan yang terlalu jelek, bukan pula yang terlalu bagus, yang sedang-sedang saja. Diambil sebagai zakat dari peternakannya itu. Ini contoh ya. Hati-hati, jangan sampai mengambil harta mulia yang dimiliki oleh pemiliknya. Harta yang disayangi oleh pemiliknya. Karena itu termasuk kezaliman. Sehingga Rasul pun mengingatkan, wattaqi da'watal mazlum. Berhati-hatilah kamu dari doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara doanya orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengabulkan doanya mereka, orang-orang yang dizalimi. Ini termasuk di antara doa yang mustajab adalah da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Selain juga ada ketentuan lain dari dikabulkannya doa, salah satunya adalah da'watul musafir, doanya seorang musafir. Ada pula da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Ada juga da'watul walidi liwaladiha, ataukah da'watul walidain liwaladihima, jadi doanya kedua orang tua untuk anak mereka berdua. Ini juga diantara doa-doa yang mustajab. Ini selesai hadis yang pertama dari riwayat Bukhari dan juga Muslim. Di sini ada beberapa faid yang bisa kita petik yang disebutkan di dalam kitab Al-Arba'un Haditsan fi Fadli la ilaha illallah. Kita akan baca satu persatu. Dalal hadits ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faidah-faidah. Minha di antaranya yang pertama adalah fadlu la ilaha illallah wa annaha awwalul wajibat. Hadis yang kita baca tadi terdapat padanya faidah tentang keutamaan la ilaha illallah. Ini yang menjadi inti pembahasan dalam kitab ini. Kitab Al-Arba'un Haditsan fi Fadli la ilaha illallah.
Hadis tersebut terkandung padanya faidah tentang keutamaan kalimatut tauhid la ilaha illallah. Wa annaha awwalul wajibat, dan bahwasanya kalimatut tauhid itu adalah merupakan kewajiban yang pertama dan yang paling utama yang harus seorang dai prioritaskan ketika mengajak manusia. Maka ajaklah dulu mereka kepada tauhid, kepada persaksian bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa minha, dan di antara faidah dari hadis tersebut adalah bayanu awwali ma yajibu 'ala ad-da'i ay yabda'a bihi da'watahu wa huwa syahadatu an la ilaha illallah. Di hadis tersebut terdapat penjelasan, yakni sesuatu yang kewajiban yang pertama kali bagi seorang dai, bagi seorang pendakwah, yakni memulai dakwahnya dengan tauhid, dengan persaksian bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang membedakan antara seorang muslim dengan non-muslim, dengan tauhidnya ini. Kalau mengajak orang kepada kebaikan, semua agama mengajak orang kepada kebaikan. Iya tidak? Mengajak orang ayo pada sedekah, ayo saling berbagi. Non-muslim pun ngajak itu atau tidak? Mengajak kepada itu juga. Ayo bersedekah, non-muslim pun ngajak kepada sedekah. Tapi mentauhidkan Allah hanyalah Islam saja yang mengajarkan hal itu. Sehingga kalau dibilang orang yang paling Pancasilais adalah siapa? Seorang muslim. Karena sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada yang bisa mengamalkan sila yang pertama dari Pancasila kecuali kaum muslimin. Tidak ada non-muslim yang bisa mengamalkan ini. Bagaimana mungkin mau mengesahkan Tuhan? Yang disembah ada 3, yang disembah ada sekian, yang disembah bukan yang disembah selain Allah. Kan nggak mungkin bisa mengaku sebagai yang paling Pancasilais kalau belum mengesahkan Allah, belum mentauhidkan Allah. Sehingga ini yang pertama kali harus kita serukan manusia kepadanya adalah mentauhidkan Allah. Inilah yang membedakan seorang muslim dengan non-muslim. Wa minha, dan di antara faedah dari hadis tersebut adalah bayanu makna la ilaha illallah wa huwa tauhiduhu subhanahu bil ibadah. Di hadis tersebut terdapat penjelasan tentang makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadatan. Inilah inti dari tauhid, adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Kemudian selanjutnya, wa minha annal iqrara bila ilaha illallah syaratun liqabuli kullil a'mal. Bahwasanya mengikrarkan, mengucapkan kalimatut tauhid la ilaha illallah adalah merupakan salah satu syarat diterimanya setiap amalan. Tanpa adanya tauhid, bagaimana mungkin amalan itu akan diterima? Tapi dengan adanya tauhid, amalan itu harapan besarnya itu akan diterima. Wa minha, dan di antara faedah dari hadis tersebut adalah fadilatus salawatil khamsi. Dalam hadis tersebut terdapat pelajaran tentang keutamaan salat yang 5 waktu. Ini kewajiban yang kedua setelah tauhid. Tapi ini adalah amalan yang pertama kali dari amalan yang akan dihisab dari seorang hamba di yaumul qiyamah kelak. Kalau tauhid terkait dengan akidah, keyakinan, adapun salat itu terkait dengan amalan. Ini keutamaannya tentunya kita telah menjelaskan tadi ya dalam hadisnya. Amalan yang pertama kali dihisab, dan ini juga menentukan selamat ataukah tidaknya seseorang di yaumul qiyamah kelak. Selanjutnya, wa minha, dan di antara faedah dari hadis tersebut yakni fadilatuz zakah. Dalam hadis tersebut terdapat fadilah tentang zakat, keutamaan zakat. Wa hiya qarinatus salati wat tauhid fi aktsari min mawatini minan nusus syar'iyyah. Dan zakat ini adalah merupakan gandengannya salat, qarinahnya salat, yakni merupakan temannya salat. Demikian pula tauhid. Dalam banyak tempat dari nas-nas syariat disebutkan tentang salat, zakat. Tentunya setelah tauhid ada salat dan zakat.
Misal contoh ya, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar supaya mereka itu mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan agama yang lurus hanya untuknya semata. Ini dakwah kepada tauhid. Kemudian wa aqimus salah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali setelah mereka bertauhid, hendaklah mereka menegakkan salat. Kemudian yang ketiga adalah wa yu'tuz zakah. Dan agar supaya mereka menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Dan itulah agama yang lurus. Ini bergandengan ya, antara tauhid, salat, kemudian zakat. Ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadisnya Nabi. Dari nas-nas syar'i disebutkan tentang tiga hal ini secara berurutan. Tauhid, salat, kemudian zakat. Wa minha, dan diantara faedah dari hadis tersebut adalah dzikru ba'di man tasarrafa lahumuz zakah wa hum al-fuqara. Penyebutan tentang sebagian orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Sebagian orang yang mereka itu berhak untuk mendapatkan zakat, yang mana zakat itu dialihkan, diberikan kepada mereka. Di antara mereka itu adalah al-fuqara, orang-orang fakir. Ada 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-60 ya, terkait dengan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Ya, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa ibnis sabil ya. Ini ada 8 golongan. Tidak lain sedekah itu diberikan yang pertama kepada orang fakir. Kemudian yang kedua orang miskin. Yang ketiga adalah amil. Ya, jadi orang yang mengelola, orang yang mengurusi zakat. Kemudian yang ketiga adalah muallaf. Orang yang lemah imannya. Baik itu baru masuk Islam ataukah mungkin sudah Islamnya lama, bahkan Islamnya sejak lahir tapi imannya masih lemah. Ini perlu dikuatkan dengan diberikan kepada mereka sedekah, diberikan kepada mereka zakat. Kemudian orang yang gharib, orang yang bangkrut. Meskipun sebelumnya dia kaya tapi kemudian bangkrut. Ya. Maka mereka pun berhak untuk mendapatkan zakat sedekah. Kemudian wafir riqab, untuk memerdekakan perbudakan. Kemudian wafi sabilillah, untuk di jalan Allah, dan ibnu sabil, untuk para musafir yang kehabisan bekal. Ini 8 golongan. Salah satunya yang paling utama untuk diberikan zakat itu adalah, yang paling sulitnya di antara 8 golongan itu adalah orang fakir. Orang fakir itu ada kalanya mereka itu tidak punya penghasilan sama sekali, ataukah punya penghasilan akan tetapi penghasilannya tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun separuhnya. Ini namanya orang fakir. Miskin di atasnya lagi. Miskin itu punya penghasilan, tapi penghasilannya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi sudah melebihi separuhnya. Misalkan nih, ada orang dia bekerja, mungkin upahnya cuma UMR, katakan 2 jutaan. UMR, sini masuk Sukoharjo atau Karanganyar ini? Sukoharjo berapa? 2 juta sekian ya. Katakan 2 juta lah ya. Dia kerja cuman dapat upah 2 juta. Sementara dia punya anak 4 yang mungkin harus dibiayai sekolahnya, harus bayar kontrak rumah, belum lagi untuk makan dan yang semisal dengannya. Katakan kebutuhan setiap bulannya itu sudah di angka 5 juta. Sementara gajinya cuman 2 juta. Berarti masuk kategori apa ini? Fakir. Tapi kalau misalkan gajinya 2 juta, upahnya 2 juta setiap bulan, kebutuhan dia itu 3 juta dalam setiap bulannya, dihitung-hitung 3 juta. Berarti dia masuk kategori miskin. Tapi kalau dia meskipun gajinya cuma 2 juta, dia kebutuhan hidupnya dalam setiap bulan cuma 1.500.000. Dia bukan termasuk fakir, bukan pula miskin, orang yang cukup. Ya, orang yang cukup ini. Meskipun katakan upah bulanannya itu cuman 2 juta. Jadi ini tidak melihat nominalnya ya, tapi melihat kebutuhannya.
melihat kebutuhannya. Ada kalanya orang punya mobil, punya kendaraan, tapi dia dikatakan sebagai orang miskin. Karena mungkin hasilnya itu, dalam bahasa pepatah, besar pasak daripada tiang. Ya. Mungkin seperti itu, meskipun dia punya kendaraan, dia punya rumah, tapi ternyata setiap bulan harus gali lubang, tutup lubang. Ya. Jadi nggak mesti. Penghasilan banyak, kemudian dikatakan bukan miskin. Tergantung bagaimana kebutuhannya. Seperti itu ya, ini definisi fakir, definisi miskin. Meskipun katakan dia seorang PNS, meskipun katakan dia punya gaji tetap, tapi kalau ternyata gajinya itu nggak bisa memenuhi kebutuhannya, dia bukan dianggap sebagai orang kaya, tapi dia dianggap sebagai fakir ataukah miskin. Tinggal lihat tadi kebutuhannya berapa dalam setiap bulannya. Ini definisi fakir dan miskin. Kita lanjutkan. Wa minha al-isyaratu ila anna fuqara al-balad aula biz-zakati min ghairihim. Dari hadis tersebut terdapat pelajaran, terdapat faidah, yakni isyarat bahwasanya orang-orang fakir di suatu negeri mereka lebih utama untuk mendapatkan zakat daripada selain mereka. Sehingga dikatakan tadi, ya, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kayanya mereka dan diberikan kepada orang fakirnya mereka. Sehingga penduduk suatu negeri itu lebih berhak untuk mendapatkan zakatnya orang-orang kaya di negeri itu, di tempat itu, daripada orang lain. Ya, ini ketentuan terkait dengan menunaikan zakat. Sehingga zakat yang terbaik itu adalah zakat yang ditunaikan di tempat tinggalnya. Bukan dialihkan ke tempat lain, tapi di tempat tinggalnya. Misalkan di sini dikatakan di lingkupnya lingkup perumahan ya, ataukah lingkup jamaah masjid. Yang paling berhak untuk mendapatkan zakat kita itu adalah jamaah masjid itu juga. Sebelum yang lainnya, sebelum ke daerah lain, maka itu dulu prioritaskan. Kalau masih sisa, baru silahkan ke tempat lain. Tapi prioritaskan orang-orang dekat kita dulu sebelum yang lain. Kita lanjutkan. Wa minha, dan di antara faedah dari hadis tersebut adalah adalatus syari'ati al-islamiyyati fil bu'di 'anil ghubni wa akhdhi kara'imil amwal. Dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran tentang adilnya syariat Islam. Adilnya syariat Islam. yakni untuk menjauhkan seorang dari perbuatan tipu daya, perbuatan pengkhianatan, dan mengambil harta orang lain dengan tanpa hak. Bahkan petugas pemungut pajak, bukan pajak ya, petugas pemungut zakat ketika dia mau mengambil zakat pun tidak boleh mengambil zakat dari harta yang paling mulia yang dimiliki oleh pemiliknya, nggak boleh. Meskipun dia punya kewajiban zakat, tapi tentunya dengan kerelaan mereka dulu. Saya mau ambil kambing ini boleh? Ya silahkan. Kalau pemiliknya sudah mempersilahkan, ambil sebagai zakatnya dia. Tapi kalau pemiliknya jangan itu. Ini kambing super ini. Ini kambing yang jadi indukan. Ini kambing yang jadi pejantan dan seterusnya. Jangan, yang lain saja. Maka ini pun harus mengikuti apa yang disampaikan oleh pemiliknya, karena itu adalah karaima amwalihim. Ini yang menunjukkan kepada kita akan adilnya syariat Islam. Sehingga dalam mengambil zakat pun di sana ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Kemudian yang terakhir dari hadis yang pertama ini, faedah dari hadis yang pertama, minha at-tarhib minadh-dhulmi wa da'watil mazlum. Dalam hadis ini terdapat padanya tarhib dengan huruf H ini ancaman. Kalau dengan huruf ghain tarhib ini motivasi. Kalau tarhib dengan huruf H ini adalah ancaman. Ancaman dari perbuatan kezaliman dan dari doanya orang-orang yang dizalimi. Kezaliman itu Rasul katakan zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di yaumul qiyamah kelak. Sungguh meskipun seorang selama hidup di dunia dia punya amalan saleh yang banyak, tapi kalau dia masih melakukan kezaliman dengan sesama, bisa jadi amalannya itu hanyalah habis diberikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Bahaya. Sehingga seorang di yaumul qiyamah kelak datang dalam keadaan bangkrut. Amalannya banyak, tapi semuanya habis hanyalah dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dizalimi. Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Muflis dengan huruf fa.
Ini orang yang bangkrut. Kalau mukhlis dengan huruf kha, orang yang ikhlas. Bedakan ya. Mukhlis ini orang yang ikhlas, kalau muflis orang yang bangkrut. Tahukah kamu siapa itu orang-orang yang bangkrut? Rasul pernah melontarkan pertanyaan ini kepada para sahabat. Para sahabat mengira Rasul sedang tanya tentang urusan duniawi. Mereka pun jawab sesuai dengan apa yang terbetik dalam benak mereka. Mereka menyatakan al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya mata uang perak dan tidak pula punya harta benda. Miskin. Tapi ternyata Rasul tidak menanyakan tentang masalah urusan duniawi. Rasul menyatakan al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa safaka dama hadha wa akhadha mala hadha. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذت من خطاياهم ثم طرح عليهم فطرح في النار. Na'udzubillah. Ini orang yang bangkrut. Rasul menyatakan orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang di yaumul qiyamah kelak dengan membawa amalan salat, amalan zakat, amalan yang lainnya, amalannya banyak. Tapi ternyata dia juga datang dengan membawa dosa-dosa kezaliman terhadap orang ini. Dia telah mencaci maki orang ini, dia telah menggunjing orang ini, telah menumpahkan darah orang ini, telah mengambil harta orang ini, telah menuduh orang dengan tuduhan dusta, dan seterusnya dosa-dosa yang ada. Maka orang ini diberikan kebaikannya, orang ini diberikan kebaikannya, orang ini diberikan kebaikannya. Kalau ternyata kebaikannya habis, padahal kezalimannya belum ditunaikan, sekarang dibalik. Kesalahannya mereka, orang yang dizalimi, diambilkan, kemudian diberikan kepada orang yang pernah menzalimi, sehingga orang itu selain bangkrut amalannya habis, bahkan dia memikul dosanya orang lain yang dizalimi dan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Sehingga ini peringatan, ancaman dari perbuatan kezaliman. Demikian pula jangan sampai kita berbuat kezaliman kepada orang lain, karena ketika mereka berdoa dengan suatu doa, bisa jadi Allah akan kabulkan doanya mereka, sehingga kita pun bisa terkena imbas dari doanya mereka. Sebab kita pernah menzalimi mereka. Meskipun katakan mungkin kita itu adalah orang yang saleh, orang yang baik. Tapi kalau pernah berbuat zalim pada orang lain, sangat dikhawatirkan kita terkena imbas dari doanya mereka. Ini hadis yang pertama dari kitab Al-Arba'un Haditsan fi Fadli La Ilaha Illallah. Sampai jam berapa ini nanti? Cukup satu hadis saja ya. Mungkin insya Allah untuk hadis yang lainnya, hadis yang selanjutnya nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain. Baru satu hadis ya. Nanti insya Allah hadis-hadis yang lain. Ini ada 40 hadis dalam kitab ini. Ini semuanya membahas tentang keutamaan tauhid, keutamaan kalimat tauhid La Ilaha Illallah. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Mohon maaf. Kita tutup dengan fathul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.